I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Al-Khairi, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang administrasi peserta didik, yang mana video ini merupakan tugas akhir mata kuliah administrasi pendidikan yang diampu oleh Ustazah Eci Sriwahyuni MPD. Baik, pada video kali ini kita akan membahas 4 subjudul. Yang pertama, definisi. Di sini kita akan membahas definisi dari administrasi itu sendiri, definisi peserta didik, dan definisi administrasi peserta didik. Yang kedua, kita akan membahas tujuan. Di sini kita akan membahas apa saja tujuan adanya administrasi peserta didik. Yang ketiga, proses. Di sini kita akan membahas bagaimana berjalannya proses administrasi peserta didik. Dan yang keempat, peran guru. Pada topik ini kita akan membahas apa saja dan seberapa penting peran guru dalam administrasi peserta didik. Baik, yang pertama, kita akan membahas definisi administrasi peserta didik. Yang pertama, administrasi. Administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, jadi administrasi peserta didik adalah suatu proses pengurusan layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan selama menjadi murid di sekolah, sampai dengan murid tersebut menyelesaikan pendidikannya. Selanjutnya, apa tujuan administrasi peserta didik? Jadi tujuan administrasi peserta didik ini ada banyak, tapi yang saya jelaskan hanya 3. Yang pertama, menambah pengetahuan, kemampuan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Dan yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, bagaimana proses administrasi peserta didik? Jadi pada awal tahun pelajaran, proses yang dilakukan yaitu penerimaan murid baru, menetapkan daya tampung, yang ketiga menentukan syarat murid baru, dan yang keempat membentuk panitia penerimaan murid baru. Kemudian, selama tahun pelajaran, proses administrasi peserta didik yang dilakukan yaitu yang pertama, orientasi murid baru, yang kedua, peraturan kehadiran murid, yang ketiga, promosi dan mutasi murid, yang keempat, tata tertib sekolah, dan yang kelima, ganjaran dan hukuman. Next, pada akhir tahun pelajaran, proses administrasi yang dilakukan yaitu pelaksanaan ujian nasional, yang kedua, kenaikan kelas, dan yang ketiga, instrumental peserta didik. Selanjutnya, apa saja peran guru dalam administrasi peserta didik? Yang pertama, guru bertugas untuk membuat murid bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya. Yang kedua, guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk selalu berprestasi. Dan yang ketiga, guru mempunyai andil yang besar terhadap kehadiran murid di kelas.
Yang keempat, guru berperan dalam menciptakan disiplin sekolah yang baik, karena di sekolah merupakan pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa depan murid tersebut. Baik, mungkin hanya itu materi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.